disampaikan adanya pungli. Video berisi warga binaan Lapas Tanjung. Beresiko membuat kegaduhan, 3 narapidana dipindahkan dari. Selain dugaan penganiayaan, dalam video viral disampaikan adanya pungli jutaan rupiah di Lapas Kelas 1 Medan. Terkait tudingan tersebut, Kalapas Tanjung Gusta membantah hal tersebut. Baiklah, dalam video tersebut dijelaskan bahwasannya telah terjadi pungutan liar yang mengakibatkan kekerasan yang diduga dilakukan oleh petugas Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta. Akan tetapi hal tersebut ditepis oleh Kalapas Kelas 1 Medan, yaitu Bapak RWD Supraitno. Ia memastikan bahwasannya sang narapidana itu berada di ruangan khusus napi high risk, yaitu yang biasa diisi oleh narapidana terorisme dan memiliki risiko tinggi lainnya. Dan juga untuk beberapa narapidana yang melakukan pelanggaran. Maka dari itu, suatu hal yang tidak mungkin seorang petugas lapas meminta pungutan liar dan juga mengakibatkan kekerasan. Berangkat dari hal tersebut, kita dapat mengalami satu isu, yaitu tentang pungutan liar yang mengakibatkan kekerasan. Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan asas-asas pelayanan publik yang sudah kita pelajari. Pungutan liar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1929, Junto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan bahwasannya pungli adalah tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji karena pungutan liar termasuk dalam tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Maka dari itu di dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan dengan jelas bahwasannya dalam pasal 21 huruf M bahwasannya jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keraguan-raguan. Nah, dari hal tersebut kita dapat melihat satu pelanggaran jika terjadi kekerasan dikarenakan pungutan liar. Dan juga di dalam pasal 15 Undang-Undang 25 Tahun 2009 dijelaskan tentang standar pelayanan dan juga kewajiban penyelenggara, yaitu memberikan standar-standar dan juga komitmen pelayanan yang baik kepada penerima layanan. Maka dari itu saran yang bisa kami berikan di dalam kasus tersebut, yang pertama, kepala lapas harus bisa memastikan anggotanya bebas dari tindakan korupsi, salah satunya itu pungutan liar, dengan berpedoman kepada Undang-Undang Pelayanan Publik di dalam pasal 15 huruf I, yaitu membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya. Nah, setelah Kalapas memberikan pemahaman kepada anggotanya, kemudian dia harus memberikan pemahaman kepada narapidana agar narapidana itu memiliki kecakapan untuk tidak memberikan uang kepada oknum petugas jikalau terjadi pungutan liar. Maka dari itu, dua saran yang kami berikan, yaitu kepala lapas harus memberikan penguatan tentang pelayanan publik yang baik kepada anggotanya, dan yang kedua harus memberikan sosialisasi kepada narapidana ini. Sekian dari saya, terima kasih. Video berisi warga binaan Lapas Tanjung Gusta Medan dengan luka lebam di punggung viral di media sosial. Perekam video menyebut warga binaan itu dianiaya dan mengalami sejumlah tindak kekerasan. Kalapas memastikan jika nanti petugas sipir terbukti melakukan penganiayaan tersebut, maka Kanwil Kemenkumham Sumut akan memberikan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kasus yang pertama, yaitu penganiayaan yang dilakukan petugas di dalam Lapas Kelas 1 Medan. Nah, kronologi tentang berita viral yang belum lama ini terjadi, yaitu dikatakan 2 orang petugas terlibat dalam tindakan kekerasan kepada sekelompok warga binaan ataupun narapidana yang berada di dalam Lapas Kelas 1 Medan. Kejadian tersebut viral dan diunggah oleh seseorang, di mana video tersebut beredar luas. Kakak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut
Bapak Imam Suyudi mengatakan bahwasanya benar video tersebut berada di Lapas Kelas 1 Medan dan mengatakan bahwasanya tidak mentolerir tindakan kekerasan yang terjadi di Lapas Kelas 1 Medan. Analisa terhadap faktor-faktor penyebab. Yang pertama itu tindakan apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi kepada warga binaan. Yang kedua, bagaimana cara menangani solusi atas tindakan kekerasan tersebut di Lapas Kelas 1 Medan baik di lapas-lapas lainnya. Yang pertama, faktor-faktor yang memungkinkan hal itu terjadi yaitu pertama, overkapasitas, di mana warga binaan pemasyarakatan melebihi muatan daripada petugas yang menjaganya. Yang kedua, kurangnya pemahaman nilai-nilai hak asasi manusia atau nilai-nilai HAM kepada petugas dalam membina warga binaan pemasyarakatan. Yang ketiga, tentang kurangnya nilai kesejahteraan pada petugas sehingga marak terjadinya kecemburuan sosial dengan terjadinya suap-menyuap pada petugas untuk warga binaan mendapatkan fasilitas tertentu. Upaya pencegahan terhadap hal tersebut ialah petugas Kementerian Hukum dan HAM harus diberikan sosialisasi terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan sosialisasi tentang bagaimana melayani dan juga mendalami warga binaan pemasyarakatan dengan baik. Yang kedua, diberikannya cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan juga bebas bersyarat kepada warga binaan pemasyarakatan sehingga warga binaan pemasyarakatan dapat lebih bersemangat dan juga dapat lebih baik lagi di dalam Lapas Kelas 1 Medan. Yang terakhir adalah menghindari keterkaitan utang piutang dan juga masalah yang berhubungan dengan kegiatan jual beli lainnya di dalam lapas. Di sini peran penting petugas harus memiliki integritas yang sangat baik. Terima kasih. Beresiko membuat kegaduhan, 3 narapidana dipindahkan dari Lapas Tanjung Gusta Medan ke Lapas Super Maksimum Security Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Ketiga narapidana terlibat pengendalian narkoba dari dalam lapas dan dinilai beresiko tinggi. Pada berita ini kita dapat memahami bahwa terdapat 3 orang narapidana yang terlibat dalam pengendalian narkoba dalam lapas. 3 orang narapidana tersebut juga dalam keseharian juga sering memicu terjadinya keributan atau kericuhan dalam lapas, sehingga dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam lapas. Hal ini tentunya sangat meresahkan, khususnya bagi para petugas pengamanan dan para petinggi masyarakatan, karena hal ini dapat memicu keresahan di kalangan masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh Kepala Lembaga Masyarakatan Kota Tanjung yaitu memindahkan 3 orang narapidana tersebut ke lapas yang menangani narapidana dengan risiko tinggi atau yang biasa disebut dengan lapas high risk. Apa yang menjadi solusi atau pelayanan publik yang seharusnya dilakukan dalam hal ini? Pelayanan publik dilakukan petugas untuk menangani atau mencegah hal-hal tersebut, yaitu yang pertama, melakukan monitoring atau melaksanakan kontrol terhadap blok-blok pengamanan, blok narapidana atau tahanan, guna mencegah terjadinya kegiatan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya seperti pelaksanaan pengendalian narkoba dalam lapas ataupun keributan antar sesama narapidana dan tahanan.